Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Dunia Rijalis dalam episode Sejarah Islam. Kali ini saya akan membahas salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi ajudan ketika beliau berada di Madinah. Namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah, anak dari kepala suku yang berada di Madinah. Orang-orang Ansor memandang Qais seperti seorang pemimpin walaupun usianya masih muda sekali. Mereka mengatakan, seandainya kami dapat membeli jenggot untuk Qais dengan harta kami, niscaya akan kami lakukan. Hal itu karena memang wajahnya licin tanpa jenggot. Sebenarnya tidak ada satu kekurangan dari sifat-sifat kepemimpinannya yang lazim terdapat pada adat kebiasaan kaumnya, selain soal janggut yang oleh pria dijadikan sebagai tanda kejantanan pada wajah-wajah mereka. Beliau berasal dari keluarga Arab yang paling dermawan dan turunannya yang mulia. Tentang keluarganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedermawanan menjadi karakter keluarga ini. Ayahnya yaitu Sa'ad bin Ubadah merupakan orang yang kaya dan dermawan yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang yang cerdik dan pintar, menunjukkan tipe muslihat, kepiawaian dan kecerdikannya. Pernah mengatakan secara jujur tentang dirinya, kalau bukan karena Islam, aku mampu membuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab manapun. Karena ia adalah seorang yang sangat cerdas, banyak akal, dan encer otaknya. Lalu kapan Qais bin Sa'ad bin Ubadah mulai mengabdi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ajudannya? Ketika Sa'ad bin Ubadah masuk Islam, ia membawa anaknya yaitu Qais bin Sa'ad dan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, inilah pelayanmu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat segala tanda-tanda dari keutamaan yang mendekatkan ke beliau, yang selanjutnya Qais menjadi orang yang selalu dekat di sisi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengatakan bahwa kedudukan Qais bin Sa'ad di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kedudukan pengawal di sisi pemimpinnya. Itu seperti kedudukan seorang ajudan di sisi pemimpinnya. Sebelum Islam, kita sudah tahu bagaimana beliau adalah seorang yang pandai melakukan tipu muslihat. Tidak ada yang berani melawan kepada Qais bin Sa'ad. Namun ketika beliau masuk Islam, tipu muslihatnya itu sama sekali tidak digunakan untuk menipu orang atau melakukan rekayasa terhadap segala hal di dalam kehidupan. Di antara tradisi keluarganya kemudian diturunkan kepada Qais bin Sa'ad adalah sifat kedermawanan dari ayahnya Sa'ad bin Ubadah. Jadi keluarga Qais ini memiliki petugas yang ditempatkan di tempat yang tinggi untuk memanggil orang-orang untuk makan di rumahnya pada siang hari. Dan pada malam hari mereka menyalakan api untuk menjadi petunjuk bagi para musafir yang lewat
di depan rumahnya. Orang-orang pada zaman itu mengatakan, siapa yang ingin memakan lemak dan daging, silakan mampir ke benteng perkampungan Dulaim bin Haritha. Dulaim bin Haritha adalah kakek kedua Qais. Di rumah bangsawan inilah Qais mendapat didikan kedermawanan dan kemurahan hati, dan makin dermawan lagi ketika beliau masuk ke dalam Islam. Masya Allah, ini patut kita tiru di zaman sekarang. Ada suatu cerita, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memperbicarakan kedermawanan Qais. Mereka berdua berkata, kalau kita biarin pemuda ini dengan kemurahan hatinya, niscaya hartanya akan habis tidak tersisa. Kemudian Sa'ad bin Ubadah lewat di depannya juga, mendengar perbincangan kedua sahabatnya ini. Kemudian dia berkata dengan tegas, dengan berteriak, siapakah yang dapat membela diriku terhadap Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Mereka mengajarkan kekikiran kepada anakku dan memperalat namaku. Cerita yang lain, suatu hari Qais memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada salah seorang rekannya yang sedang dalam kondisi sulit. Pada hari yang telah ditentukan, maka rekannya ini, sahabat ini datang untuk melunasi hutangnya. Ternyata Qais tidak bersedia menerimanya, dan ia hanya berkata, kami tidak akan menerima kembali apapun yang telah kami berikan. Ketika Qais bin Sa'ad memegang teguh kemurahan hati dengan tangan kanannya, ia pun memegang kuat keberanian dan kekuatannya dengan tangan yang sama. Ia seolah-olah bermaksud sesuai dengan ungkapan syair, apabila bendera kemuliaan telah dikibarkan, segala kekejian berubah menjadi kebaikan. Keberanian Qais telah dikenal. Semua medan tempur yang dilakoninya bersama Rasulullah SAW, baik itu ketika beliau menjadi ajudan maupun tidak, atau bahkan selama hidup Rasulullah SAW. Dan itu tetap dikenal pada pertempuran-pertempuran yang diterjuninya sesudah beliau wafat. Keberaniannya selalu berlandaskan pada kebenaran dan kejujuran sebagai ganti kecurangan dan kecilikan di masa jahiliyah. Dengan cara terbuka dan berhadap-hadapan, bukan dengan menyebarkan isu dari belakang, tidak pula dengan tipu muslihat busuk yang tentu saja membuat pelakunya harus menanggung kesulitan yang mendekat. Pada tahun 59 Hijriah di Al-Madinah Al-Munawwarah, sosok yang cerdas yang oleh Islam kelicikannya telah dikendalikan itu pun wafat. Telah wafat tokoh yang pernah berkata, kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tipu daya dan muslihat licik itu di dalam neraka, niscaya akulah orang yang paling licik di antara umat ini. Ia telah tiada dengan meninggalkan nama harum sebagai seorang laki-laki terpercaya dalam segala tanggung jawab, janji dan kesetiaannya terhadap Islam. Kedermawanannya bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Bukan dengan cara mempertontonkan kekayaan orang tua, mempertontonkan kemewahan yang padahal itu bukan miliknya secara hakiki. Apa yang dilakukan Qais bin Sa'ad adalah suatu bentuk kemurahan hati, melakukan kedermawanan dengan secara ikhlas, bukan dengan cara menghambur-hamburkannya untuk kepentingan pribadinya. Yang terpenting, marilah kita menjadi kaya tapi bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi kaya tapi mengorbankan orang lain atau merugikan
orang lain. Sesungguhnya saat ini banyak orang-orang kaya itu mengorbankan bahkan merugikan orang lain. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat seperti itu dan kita menjadi orang-orang yang kaya tapi juga dermawan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.